Sampai sekarang setiap gue pakai masker ini tuh selalu kaget kalau harganya tuh cuma 30 ribuan doang. Bener-bener ini masker tuh bikin gue tergila-gila banget semenjak gue tuh ada breakout dan merah-merah kemarin. Langsung gue pakein masker ini seminggu berturut-turut. Jerawatnya tuh langsung kempes, even ini bekas jerawatnya tuh udah nggak ada. As you can see, ini dia warnanya tuh hijau-hijau karena emang ingredients utamanya tuh mugwort, which is mugwort itu tuh ingredients penolong kulit sensitif gue banget dari dulu. Pas pakai dia tuh kemerahan bener-bener langsung mereda banget. Mungkin karena dia tipe yang gel tekstur gini jadi ngebantu gitu loh buat nge-calming kulit. Itu masker dari Acne Way yang mugwort gel mask. Gue sangat amat merekomendasikan dia kalau kalian tuh punya tipe kulit yang gampang iritasi gitu. Karena bagi gue ini masker tuh udah kayak 911 emergency gitu loh. Ini maskernya udah gue bilas. Lihat, ini tuh dia nggak bikin kulit yang jadi kering ketarik gitu. Terus ini muka tuh rasanya kayak bersih banget. Nah biasanya abis itu gue langsung pakein si moisturizernya Acne Way juga. Ini yang mugwort water gel. Bener-bener best combine banget sih menurut gue. Yang biasanya gue tuh kalau misalnya ada jerawat hilang satu timbul satu di tempat yang lain, tapi sekarang lihat udah bener-bener jarang banget timbul jerawat baru. Buruan cek keranjang kuning karena ini harga itu cuma 30 ribuan doang dan kayaknya kalian tuh nggak perlu mikir lagi deh buat beli. Kalau cuma vitamin C doang bisa nggak sih? Loh, bisa dong. Ini kalian lihat sendiri hasilnya. Aku tuh dulu tim orang yang bingung kenapa udah sering pakai sunscreen tapi kulit aku tuh tetap kusam. Ternyata kulit aku butuh antioksidan. Jadi aku rutin pakai vitamin C di pagi hari. Tuh karena sendiri kulit aku jadi secerah apa, padahal sebelumnya tuh kusam banget kayak gini. Ini 10% vitamin C yang bukan cuma mencerahkan tapi dia juga bisa buat ngeboost skin barrier ya, terus juga tuh bisa buat memudarkan hiperpigmentasi. Kalian lihat teksturnya seringan ini tuh. Jadi kalau pilih vitamin C memang harus sangat teliti ya. Jadi pilih yang low effort, yang bukan cuma bikin cerah tapi dia juga bagus buat skin barrier kulit kita. Jadi kayak vitamin C doang bisa nggak sih buat mencerahkan? Jawabannya adalah bisa banget. Kalau kalian udah cobain rutin vitamin C pasti kalian bakalan tahu sebagus apa. Apalagi kalau kalian gabungin sama sunscreen di pagi hari. Ini kayak best combo yang wajib banget buat kalian coba kalau kulit kalian tuh kusam sampai lupa ngasih tahu serum apa yang aku pakai nih dari Skintific. Ini kayak kalian gak usah ragu. Ini aku udah ngabisin dia satu botol dan ini botol kedua aku. Bagus banget. Sumpah ini complexion aku bagus banget, flawless parah. Lihat packagingnya setipis apa. Ini adalah setting powder dari Studio Tropic. Aku pakai yang translucent. Packagingnya super compact, enak banget dibawa kemana-mana. Aku aplikasinya pakai brush mereka. Kemudian tap di excess dan pakainya di tap-tap, digeser-geser semua juga boleh. Nggak dempul sama sekali. Ini bagus banget powdernya. Lihat yang sisi kanan aku udah pakai, yang kiri belum. Kalian lihat gak sih hasilnya bener-bener kayak airbrush. Gak kerasa kering sama sekali. Super enteng tapi dia hold minyak. Aduh pokoknya nih finishnya cakep banget. Kalian bisa lihat aja sendiri. Blurring effectnya tuh ada banget. Studio Tropic kalau udah launching produk, ingredientsnya tuh nggak mungkin main-main. Mereka pakai sustainable lavender premium yang udah teruji klinis melindungi kulit dari bahaya polusi. Pokoknya kalian harus cobain ini, bedaknya bagus banget. Siapa yang pakai eye creamnya tuh masih digosok-gosok kayak gini? Sini aku ajarin gimana cara tepat supaya lebih maksimal untuk menyamarkan mata panda dan kerutan. Pertama, takaran kita dalam memakai eye creamnya itu harus tepat ya, harus yang sesuai, jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Biasa aku bakalan ambil secukupnya aja kayak gini. Kalau di mata aku sendiri, kalau kebanyakan dia itu bisa menyebabkan milia. Juga harus ingat kalau misalnya dipakainya itu jangan digosok-gosok dua arah kayak gini ya. Tapi pertama kita tuh kayak tap-tap dulu. Dan dipijitnya itu kayak gini loh. Kalau misalnya kalian pengen melakukan gerakan itu harus dipijit ke satu arah. Jadi dipijitnya tuh ke atas kayak gini supaya ada efek kayak liftingnya. Nah, kenapa aku bilang jangan dipakai kayak kedua arah kayak gini? Karena kalau misalnya dua arah kayak gini, apalagi kalau misalnya kalian tuh pijitnya terlalu kencang, itu malahan bisa menimbulkan kerutan ya. Tips selanjutnya adalah selain cara pakainya, yang paling penting juga itu kalian harus memilih eye cream yang tepat. Jangan hanya berdasarkan brand bagus aja, tapi kalian harus lihat ingredients yang kalian butuhkan untuk bawah mata kalian itu apa. Kalau misalnya di aku sendiri ya, aku tuh punya banyak banget kerutan-kerutan halus, makanya aku lebih memilih krim yang memiliki kandungan-kandungan yang bisa melembabkan dan juga menghidrasi bawah mata dan sekitaran mata aku ini. Dimana otomatis kalau misalnya ingredientsnya itu bisa melembabkan dan juga menghidrasi, itu bisa bikin kerutan-kerutannya itu jadi lebih tersamarkan karena lebih kayak plumpy gitu loh kulit di bagian bawah matanya ini. Salah satu eye cream yang aku paling suka itu yang dari tadi aku pakai yang ini nih, yang si Benton. Ini tuh brand Korea yang fermentation eye cream. Dia tuh memang benar-benar bisa melembabkan, menghidrasi dan juga memperkuat skin barrier kulit yang ada di bawah mata aku karena ingredientsnya itu ada ceramide, galactomyces, lactobacillus, kolagen, terus juga ada hyaluronic acid. Juga kalau misalnya kalian lihat teksturnya itu tadi bener-bener ringan banget nih. Jadi itu sama sekali nggak bikin bawah mata aku yang rentan banget terkena milia itu jadi timbul milia yang baru, nggak ya. Pokoknya si eye cream itu bener-bener aman banget untuk kulit mata yang sensitif sekalipun ya. Oh ya, tips terakhir juga kan harus ingat kalau misalnya memakai eye cream itu kalau bisa 2 kali sehari, di pagi dan di malam hari. Jadi eye cream itu bukan hanya khusus di malam hari, tapi bisa juga dipakai di pagi hari. Jadi supaya hasilnya itu lebih maksimal kalau dipakai 2 kali dalam sehari.
Masih banyak yang nanya ke aku setiap kali aku live gimana cara penggunaan copper peptide. Jadi teman-teman, copper peptide itu sebenarnya boleh dipakai di malam hari, yang penting lagi nggak dibarengin dengan penggunaan retinol atau eksfoliasi. Nah, aku pribadi menggunakan copper peptide itu di pagi hari. Cara penggunaannya pakai toner dulu. Kamu boleh pakai toner yang fungsinya itu untuk menghidrasi kulit ya. Nah, ini aku keringin dulu si copper peptide-nya. Sebenarnya tadi udah ketekan record, tapi ternyata nggak ke-record justru ya. Oke, step selanjutnya itu penggunaan stem cell. Nah, stem cell-nya sendiri itu digunakan setelah penggunaan serum, karena dia juga bisa berfungsi sebagai moisturizer. Untuk bentuknya sendiri dia gel, jadi lebih mudah untuk menyerap ke kulit. Nah, ini udah selesai diratain. Jangan lupa begitu diratain, di-apply, tarik dia ke atas juga ya guys. Jadi sebenarnya fungsi revitalizing gel ini untuk meremajakan kulit dengan cara mencegah, menghambat, dan memperbaiki kerusakan-kerusakan sel yang disebabkan oleh bertambahnya usia. Nah, ini ketika dia udah meresap ke kulit, aku pakein kipas lagi karena aku orangnya nggak mau nunggu lama, jadi biar penyerapannya bagus langsung pakein kipas. Nah, sebenarnya ini aku juga ada peng-applyan sunscreen, tapi again nggak ke-record juga, sorry ya guys. Oke, jadi gitu aja buat kalian yang mau check out, nonton video live aku sekarang ya. Check out di Mami ya. Bye bye. Beda skin tint, foundation, sama cushion. Kita mulai dari yang pertama, yaitu skin tint. Skin tint itu biasanya foundation yang udah dicampur sama skincare. Jadi biasanya coveragenya lebih light. Kalau foundation seperti yang kita tahu, of course dia foundation buat sebagai base makeup. Dan memang foundation itu ada banyak jenis buat kulit dry, oily, maupun combination. Dan biasa tuh foundation tuh coveragenya full gitu. Cuman memang ada juga foundation yang light coverage ya. Lastly, ada cushion yang cenderung finishnya dewy, tapi ada juga cushion yang finishnya matte, of course. Nah, kalau cushion itu dalam satu paket tuh udah dapat puffnya. Jadi kita udah all in one, simple, praktis, tinggal pakai gitu loh. Sedangkan kalau skin tint sama foundation itu biasanya belum dapat puff, jadi harus pakai puff atau brush terpisah. Hari ini gue bakal pakai 3 produk skin tint, foundation, cushion di 3 area pada muka gue. First of all, skin tint. Buat skin tint sendiri, gue biasanya apply itu pakai jari. Kenapa? Karena gue lebih suka apply pakai jari dibandingkan pakai puff. Karena dia feelsnya ringan, kayak moisturizer, dan gampang gitu loh di blendnya. Noh, lihat, gampang banget kan blendnya. Nah, kalau skin tint ini buat area under eye gue biasa kasih sedikit lebih banyak, karena memang under eye gue agak gelap dan skin tint kurang bisa nge-cover area under eye gue. Ini finish pakai skin tint. Lanjut di sisi muka satu ini gue bakalan pakai foundation. Nah, buat foundation gue hari ini nggak mau pakai puff dan segala macamnya. Gue bakal pakai jari juga biar adil gitu ya. Mohon maaf kebanyakan nih. Dia tuh coveragenya full, dan foundation yang gue pakai tuh biasanya yang finishnya matte karena kebetulan kan kulit gue oily. Dan ini finish pakai foundation. Jujur, kalau kalian skin tint sama foundation itu bedanya, skin tint emang lebih kayak kulit. Kalau ini emang kelihatan kayak pakai base makeup product gitu. Sekarang lanjut di area jidat, gue bakal pakai cushion. Buat cushion hari ini gue pakai yang finishnya dewy, karena memang cushion gue mostly finishnya dewy semua, karena gue suka dewy finish. Kalau buat cushion ini gue pakai sedikit aja karena cuma area jidat. Dan ini kalau cushion emang pakainya lebih gampang, tinggal di tap aja, karena dia kan udah ada puffnya, jadi kalian gak usah pakai jari gitu. Bisa pakai jari ataupun pakai puff lain. Tada, sudah. Dan ini yang pakai cushion. Ini gue bakal kasih tahu kalian plus minusnya dari skin tint, foundation, sama cushion. Kalau dari ketiga finish ini kalian lebih suka sama yang mana? Yuk coba komen di bawah. Aku bisa bilang ini adalah kaos dari brand lokal terbaik yang pernah aku punya. Banyak yang bilang kalau kaosnya itu adalah dupe dari Uniqlo, dan I can 100% confirm that it is true. Aku baru aja beli basic t-shirt dari Joy Basic dan kualitasnya benar-benar di luar ekspektasi aku. Seperti biasa, yang pertama aku cek itu dia nerawang atau enggak, dan enggak sama sekali. Bahannya juga tebel, tapi tipe yang lembut dan adem banget, jadi nggak bikin gerah saat dipakai. Satu lagi yang aku suka, cuttingan dari t-shirt ini tuh bagus banget di badan. Aku udah kebayang sih beberapa looks yang bisa aku create dari t-shirt ini. Nah, aku yakin banget t-shirt ini udah jadi inceran banyak orang. So, sebelum kalian kehabisan, mending langsung check out sekarang di Keranjang Kuning.
Ini adalah salah satu produk Mercury yang aman buat kalian pakai. Enggak lah, nggak ada cuy produk Mercury yang aman. Biasanya produk-produk Mercury juga nggak mau klaim kalau misalkan dia tuh ada Mercury. Dan kalau misalkan dia bilang Bepom, lu coba cek Bepomnya beneran nggak Bepom. Dan maksudnya produk-produk Mercury itu biasanya tuh kayak warna kuning-kuning begini nih. Tapi ini bukan Mercury, tenang aja. Ini warna kuning pekatnya tuh dari ubiquinone atau CoQ10. Dan kegunaan bahannya tuh jadi antioksidan yang bagus. Dan ini sebenarnya tuh produknya udah direformula. Dan klaimnya tuh kandungan CoQ10-nya itu 3 kali lebih banyak daripada yang sebelumnya. Makanya warnanya tuh jadi kuning pekat kayak gini. Dan selain ada manfaat antioksidannya, ini juga ada manfaat buat mencerahkan. Sama-sama bisa mencerahkan kayak Mercuncrit, tapi bedanya ini butuh waktu. Kalau lu bahaya, lu bisa pilih yang instan. Kalau misalkan lu pengen yang aman, lu bisa pilih yang butuh waktu. Bahan pencerahannya ini menurutku cukup oke. Ada niacinamide, vitamin C, arbutin, terus ada natural oil sama kolagen juga. Ini teksturnya kalian bisa lihat, ini tuh menyerapnya gampang. Dan dia kasih hidrasi yang menurut gue tuh nggak terlalu thick, tapi juga nggak terlalu ringan. Dan itu udah kayak wangian floral atau kayak bebungaan gitu. Dan ini produknya tuh dari Mineral Botanica yang Glow It Up CoQ10 Plus Intensive Cream. Dan btw ini produknya cuma 50 ribuan. Dan menurut gue moisturizer ini cocok buat kalian yang fokusnya tuh buat mencerahkan kulit. Jadi ini menurut gue worth to try.